Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Sebenarnya sih saya sudah memperhatikan disinformasi atau hoax kesehatan ini jauh sebelum COVID ya. Mungkin atensi yang sama dengan Pak Doni. Dan sebenarnya saya sudah pernah buat artikel tahun 2017. Cuman karena ya mungkin exposure-nya kurang, akhirnya tenggelam. Tapi akhirnya saya coba publish lagi di jurnal etik kedokteran, tapi belum ada tanggapan lagi. Intinya memang dari telusuran yang saya dapatkan, memang hoax ini jelas bertujuan untuk merugikan. Jadi perlu masyarakat paham juga, bahkan per definisi hoax atau disinformasi ini ada tujuannya, yaitu merugikan. Dari definisi itu saja, dari pengertian itu saja, maka masyarakat harus sadar dulu. Saya memegang suatu informasi, mulai dari merasa tidak tahu, harus dari situ dulu. Tidak tahu apakah dengan saya melepas informasi itu ke orang lain, itu merugikan untuk orang lain apa tidak. Atau kalau mau sedikit berpikir kepada diri sendiri, kalau saya lepas informasi ini, merugikan apa tidak buat saya? Nah itu dulu. Jadi kadang untuk masyarakat yang sudah dekat dengan gadget ya, itu seperti saya pakai istilah fear of missing out, FOMO. Seperti merasa ketinggalan kalau tidak rame. Padahal tidak seperti itu medsos. Medsos itu tujuannya untuk mencapai orang-orang yang sebelumnya mungkin sudah pernah bertemu, tapi kita rangkul kembali, atau bertemu dengan orang lain dengan tujuan yang tertentu ya. Bukan untuk semakin memisahkan kita dengan orang lain. Jadi ini paradoks yang harus paham juga. Kita punya alat yang memungkinkan kita dekat dengan orang, tapi karena kelakuan kita sendiri kita malah jauh. Kita memiliki kemampuan untuk dapat informasi yang baik, tapi kita memilih untuk mendapatkan info yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pahami itu dulu. Jadi masalahnya mungkin di sikap kita sendiri. Ketika kita mendapat informasi, sikap kita gimana? Itu yang harus tolong dipikirkan lagi secara bagaimana konsekuensinya. Yang kedua, dari latar belakang sosiodinamik Indonesia sendiri juga ya, tidak bisa dipungkiri memang digital health literacy, atau lebih tepatnya keduanya ya, literasi digital dan literasi kesehatan kita juga kurang karena faktor yang nggak bisa dipungkiri, yaitu faktor sosial budaya. Ada saja, kita telaah dulu apa betul seperti itu. Sekarang sudah ada alat pencari merek Bing, Google dan sebagainya dipakai. Ya, balik lagi, tujuan hoax adalah merugikan. Jadi jangan sampai karena keteledoran kita merugikan orang lain. Nah itu yang jangan sampai. Kemudian poin dari paper yang saya susun itu mengenai hoax juga, ya sebenarnya juga ini tanggung jawab semua unsur ya, termasuk lagi-lagi petugas kesehatan. Sebab di situ kita ada tanggung jawab moral ya, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Hanya saja saya lihat masih ada juga yang mungkin terbawa arus ya, entah sengaja pun tidak disengaja, tapi ada fungsi pendidikan kita petugas kesehatan untuk memberikan edukasi. Apalagi sekarang di zaman bisa dibilang informasi serba simpang siur, diperkeruh oleh COVID, yang memang ya tidak bisa dipungkiri, COVID ini kan penyakit baru ya, baru berjalan mulai dari baru setahun. Semuanya masih dinamis, semuanya masih relatif. Jangan merasa
kok dokter yang ini bilang ini, dokter yang itu bilang itu, di luar bilang apa, di dalam bilang itu. Justru kita membukanya dalam bentuk forum ilmiah. Ya, tidak semua perlu didiskusikan dalam bentuk forum awam. Perlu ada koridor-koridor tertentu yang dikawal secara keilmuan. Tidak semuanya itu harus dibahas semau gue. Jadi hati-hati. Ya, sebab ini kita berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Tidak bisa opini yang sifatnya pribadi itu dibuka begitu saja. Harus ada menilai berbagai macam multidimensi. Jadi apa namanya? Semuanya dinamis dan tidak ada yang ideal. Di situ kita harus bersabar. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Pak Doni ya, berpikir logis dan tentunya semua supaya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini penting juga. Saya juga dalam paper itu menilai ya, pada akhirnya sesuatu yang tidak tidak, yang sebenarnya tidak sesuai fakta yang ada, kalau diulang-ulang malah akan menjadi suatu realitas yang baru, realitas semu. Nah, itu yang harus kita waspadai, jangan sampai di Indonesia menuju ke arah situ. Itu harus kita kawal dan kita perlu bantuan dari masyarakat juga, dan tidaknya dari petugas kesehatan maupun pemerintah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan memang jadwalnya ternyata kompleks ya mengenai hoax ini. Tampak sederhana bagi yang tidak merasa bertanggung jawab. Padahal setiap kita itu penting untuk mengetahui mana yang hoax, mana yang tidak, dan juga membantu untuk meluruskan masalah hoax ini. Dan ini tidak sepele, bisa kita lihat sendiri. Penanganan COVID ini justru malah semakin sulit ya, karena hoax tadi semakin beredar dan juga akibatnya terkotak-kotak, ada yang percaya atau tidak. Itulah yang harus kita beresin, dan saya perlu kerjasama dengan pihak-pihak semuanya, termasuk para hadirin. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.